Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata minal fara'idil islamiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain ila yaumil qiyamah. Al-mukarramin para ulama, para wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia beserta Dewan Pimpinan Pusat, pimpinan Komisi Enfokom MUI Pusat, beserta para pimpinan bidang Infokom Provinsi se-Indonesia, seluruh penggiat pengelola media sosial, berbagai ormas Islam, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara peresmian Kongres Mujahid Digital dan Konsolidasi Nasional Komisi Infokom Majelis Ulama Indonesia. Ini memang ada baru Mujahid Digital. Jadi artinya itu berarti kerjaannya itu jihad digital. Ya, mujahid digital itu mujahid dakwah. Mujahid dakwah melalui digital. Sebenarnya itu mujahid. Karena jihad itu bisa berbagai macam cara ya, untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita juga populerkan jihad ekonomi. Kita membangun masalah ekonomi. Ada yang kritik saya tentang jihad ekonomi ini. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan al-ijtihad fi talabir rizqi ma'al qiyami bihuquqillah min ghairi taqsirin laysa dalilan ala umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Kata Syekh Nawawi begitu, berusaha mencari rezeki dengan menegakkan hak-hak Allah di dalamnya tanpa adanya kelalaian-kelalaian, bukan merupakan dalil daripada butanya mata hati. So, ada yang mengatakan ijtihad fi mardhumina itu butanya mata hati. Tapi kalau ma'al qiyam bi huquqillah min ghairi taqsirin, itu tidak menyebabkan hilangnya atau butanya mata hati. Bal huwal jihadul akbar, bahkan itu jihad besar. Bukan jihad saja, jihadul akbar. Nah itu. Makanya mungkin orang yang nggak ngerti itu, mungkin dia tidak pernah baca kitab. Atau tidak bisa baca kitab. Sehingga tidak tahu. Nah sekarang jihad ekonomi kita, jihad digital. Itu dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Hadirin sekalian, perkembangan teknologi digital telah menyentuh hampir seluruh sudut kehidupan kita. Oleh karena itu saya sangat senang karena MUI dan Ormas Islam di Indonesia mempersiapkan mujahid-mujahid digital untuk memperkuat dakwah Islam wasatiyah dan kerja kebaikan lainnya yang dihadapkan pada tantangan yang semakin sulit.
Saat ini realitas sosial sudah berubah. Dinamika interaksi sosial di tengah masyarakat berkembang dengan sangat cepat, terutama dengan kehadiran revolusi komunikasi dan teknologi informasi. Komunikasi antar pribadi banyak terfasilitasi dengan aplikasi baru, terutama media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia sangat masif. Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, hingga tahun 2022, penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 77% atau menembus 210 juta pengguna, dan mayoritas mengakses internet melalui ponsel atau membuka media sosial. Teknologi adalah alat. Semua alat dapat membawa manfaat atau mudarat, tergantung kepada penggunanya. Sama halnya dengan media sosial akan menjadi berkah apabila dijadikan kendaraan untuk mengantarkan pada tujuan yang mulia, yaitu melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga ketertiban dunia. Sebaliknya, media sosial akan menjadi bencana jika digunakan untuk menyebarkan hoax, disinformasi, ujaran kebencian, penipuan, perundungan, dan juga lain-lain sebagainya. Jadi ini bisa mudarat, bisa maslahat. Media sosial juga turut menjadi penjaga demokrasi di dunia modern ini. Demokrasi yang dulu diperjuangkan dan dijaga hanya di dunia nyata, kini juga mesti dijaga di dunia digital, di mana setiap orang harus mampu menjaga kebebasan dan mengeluarkan pendapat di media sosial agar jangan sampai kebablasan sehingga menimbulkan permusuhan antar saudara sebangsa. Bagi umat Islam, kehadiran media sosial mesti dioptimalkan sebagai sarana menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Jangan sebaliknya. Justru dunia digital membuat umat di dunia nyata terpolarisasi dan terpecah belah. Ini penting. Di kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan agar Mujahid Digital meneguhkan 6 platform interaksi digital Qur'ani yang ada dalam Al-Quran, yaitu qaulan sadida, perkataan yang benar, yang lurus. Wa qulu qaulan sadida. Kemudian juga yaitu berkata benar dengan menyampaikan fakta yang sebenarnya, tidak mengarang cerita atau membohongi publik, yaitu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, berkata dengan memilih idiom yang tepat dan mengandung kebaikan. Ketiga, qaulan baligha, perkataan yang berkesan, membekas pada jiwa seorang, berkata untuk mengundang simpati dan mendorong yang lain untuk melakukan kebaikan. Yang keempatnya, qaulan karimah, perkataan yang mulia, berkata dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terpuji, berkualitas, dan bijaksana. Kelimanya adalah qaulan maisura, yaitu perkataan yang mudah difahami, berkata dengan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti
oleh berbagai lapisan masyarakat. Sebab ucapan itu, nasihat itu kayak makanan juga. Jadi ada yang makanannya itu, kalau bayi itu makanannya masih bubur, ya. Kalau sudah agak besar makanannya lain. Kalau sudah dewasa makanannya apa saja dimakan, ya. Bukan hanya daging, bukan hanya ikan, batu juga dimakan semua. Jadi harus maisur. Kemudian juga qaulan layyina, wa qula lahu qaulan layyina, yaitu berkata dengan kalimat yang santun, mengajak yang lain dengan kelembutan, kesederhanaan dan kasih sayang. Hadirin yang saya hormati, sejarah mencatat serangan cyber besar-besaran terjadi pada tahun 2017 yang menginfeksi sistem komputer di 150 negara, termasuk di Indonesia. Di Inggris, serangan cyber tersebut melumpuhkan pelayanan kesehatan nasional atau NHS yang menyediakan sebagian besar layanan kesehatan bagi masyarakat Inggris. Akibat serangan tersebut, seluruh sistem komputer NHS terkunci. Ambulan dialihkan, janji temu dengan dokter dibatalkan, dan ruang operasi juga ditutup. Itu kekuatan, ya, intervensi cyber. Serangan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah negara-negara di dunia maupun perusahaan teknologi tentang ancaman yang nyata dari serangan atas keamanan cyber. Meskipun dapat diatasi dan dampaknya tidak permanen, namun terbukti telah melemahkan pertahanan dan ketahanan nasional. Kita sekarang juga sedang ribut, ya, sehingga pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani soal kebocoran ini. Ini cyber. Kejadian tersebut juga membuka mata kita bahwa perekonomian dan kehidupan kita sudah sangat bergantung pada teknologi informasi. Teknologi digital serta mujahid digital yang kapabel menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, saya mengapresiasi forum ini. Saya berharap semakin banyak ormas Islam di Indonesia yang memiliki ahli di bidang teknologi digital untuk membantu pemerintah menjawab berbagai tantangan di masa depan. Saya juga berharap para mujahid digital membuat program-program edukasi bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air, agar masyarakat kita semakin bijak bermedia sosial dan cerdas memanfaatkan teknologi digital sebagai medium untuk meningkatkan kemajuan. Dan tentu yang penting juga mengawal isinya, ya. Ini yang penting isinya, karena kita diperintahkan untuk membincangkan hal-hal yang baik saja, yaitu kita supaya yad'una ilal khair, membawa kebaikan. Nah, kebaikan itu terdiri dari dua hal: isalul manfa'ah, ya, wa daf'il madar, membawa kemanfaatan yang manfaat-manfaat dan juga menangkal kemudaratan. Dua hal itu sebenarnya. Jadi yang kita bawa itu yang manfaat saja, dan yang keduanya menangkal yang madarat itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la khaira fi najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata ahli tafsir,
Sadaqatin itu memberikan sedekah. Pertama, yang selain itu tidak baik. 3 hal ini yang disebut. Sadaqatin itu memberikan sedekah. Ada ulama, Syekh Nawawi, baik sedekah wajibah maupun sedekah yang sunnah. Ini adalah dalam rangka membawa kebaikan, isalul manfaah, isalul khair yang sifatnya hissiyah, artinya fisik. Memberikan bangunan, memberikan sedekah dalam arti fisik, membawa kebaikan, bantuan-bantuan fisik. Au ma'rufin, atau memerintahkan kebaikan. Ini termasuk isalul khair, memberikan kebaikan yang sifatnya non fisik, yaitu apa? Pemikiran, inisiatif, ya, kebaikan-kebaikan. Nah, itu termasuk 2 hal ini termasuk dalam kategori isalul khair, menyampaikan kesampaian baik fisik maupun non fisik, pemikiran, gerakan, inisiatif dan berbagai. Itu yang harus disampaikan. Nah, yang ketiganya yaitu islahin bainan nas, yaitu mendamaikan, merukunkan, yang mencegah terjadinya konflik. Itu bagian daripada daf'il madar, yaitu menolak kemudaratan. Artinya itu bagian-bagian 3 ini disebut sebagai model-model daripada 2 hal tadi, isalul manfaah dan yaitu daf'il madar. Selain itu la khairah, tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Oleh karena itu kita jangan terjebak kepada yang tidak baik itu. Ya, ini saya kira kita harus bisa mengendalikan diri kita itu ke wilayah-wilayah yang, bahkan ada hadis bahwa kalam Ibni Adam itu, omongan Bani Adam itu alaihi, akan membahayakan, illa ya ma'amara bima'rufin au nahan mungkarin, kecuali amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu dia akan alaihi, akan membahayakan dirinya, Ini prinsip-prinsip yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang penting lagi, paling penting itu niat hati kita. Ya, para dai ini niat kita ini. Ini paling penting dari segala yang penting. Syekh Hamdun tuh ditanya Syekh Hamdun, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Kenapa omongannya orang dulu itu lebih manfaat daripada omongan kita? Orang dulu kok mandi omongannya itu berpengaruh gitu. Kita ini omongan tiap hari orang ngomong itu, tapi la ta'thirah lah, enggak ada bekas. Kata Imam Hamdun, takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman. Mereka dulu itu ngomongnya itu pertama dia untuk kemuliaan Islam. Yang kedua itu dinajatin nufus, untuk keselamatan banyak orang, keselamatan mereka. Yang ketiga untuk mencari ridha Allah, ridha Rahman. Makanya manfaat. Wa nahnu natakallam li izzin nafs wa talabid dunya wa qabulil khalqi. Kita ngomongnya karena untuk kemuliaan diri kita sendiri, untuk kita, kehebatan kita, popularitas kita, ya, untuk memperbanyak follower, ya kan begitu. Semuanya ke kita. Wa talabid dunya, mencari dunia, itu mencari uang. Wa qabulil khalqi, dan diterima oleh makhluk. Bukan diterima oleh Allah, bukan ridha Allah, tapi ridha makhluk. Ridho orang, masih wallah. Makanya enggak nyampe kita, enggak nembus
Nah, ini barangkali yang kita perlu kepada kader-kader dai kita ini, ya, kembali kepada kejernihan jiwa dalam menyampaikan. Barangkali itu hal-hal yang saya ingin sampaikan. Saya kira saya sekali lagi mengapresiasi Mujahid Digital harus diperbanyak, ya. Dan kita memang sedang perang melalui disinformasi, melalui hoax, melalui fitnah, dan ini kebohongan dan sebagainya. Maka saya menyamakan sekarang ini, ya, orang menyebutnya post-truth, ya, pasca kebenaran. Kebenaran itu bisa kalah karena adanya informasi-informasi. Ya, zaman seperti sekarang ini saya nyebutnya zamanul iltibas, zaman kesamaran. Bainal haq wal batil, ini samar karena akibat daripada media informasi ini. Bisa-bisa yang salah dianggap benar, bisa-bisa yang benar dianggap salah. Karena apa? Karena dibilang ini salah, ini padahal benar. Ini benar padahal salah. Tapi karena terus, karena iltibas. Pantas sekali Nabi mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al huma multabisan alaina fanadillah. Perlihatkanlah kepada kami yang hak itu kelihatan hak, yang benar kelihatan benar, dan berikan kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami yang batil, yang salah, kelihatan salahnya, sehingga kita berikan kekuatan untuk menjauhinya. Jangan sampai kedua hal ini multabisan alaina, terserupakan di antara kita, tidak jelas mana yang hak, akhirnya kita fanadillah, kita nanti akan tersesat. Ini zamannya sekarang, walaupun hadisnya dulu, doanya diajarkan dulu, tapi sekarang justru semakin relevan. Sehingga kita perlu hati-hati, perlu tabayun, perlu apa istilah anak muda sekarang, ya, apa namanya, saring sebelum sharing. Nah, itu tabayun, disaring dulu sebelum kita kemudian ikut mengambil bagian dalam masalah informasi. Tapi karena kita sudah punya pedoman, la khaira fi najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ini pedoman kita begitu, yang membawa manfaat dan untuk menghindarkan kedaratan. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Kongres Mujahid Digital dan Konsolidasi Nasional MUI secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, Kongres Mujahid Digital dan Konsolidasi Nasional Komisi Informasi dan Komunikasi MUI telah resmi dibuka.